Beli 3 gratis 3, masih dapat potongan 37.000. Wow, mantap banget kan paketan dari Gramedia ini. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, mau unboxing sekalian nanti review tipis-tipis aja ya. Jadi nggak review sedetail kayak biasanya karena memang komiknya udah pernah gue review. Jadi gue cuma bakal review dikit-dikit aja. Yang penting kalian tau lah kayak apa gambarannya. Nah, sebelum kita mulai videonya, gue juga tadi udah jelasin ya bahwa gue bakalan unboxing. Ini tuh adalah paketan dari Gramedia, tepatnya di toko Alex Media ya, Alex Media Official Shopee sobat. Jadi kemarin itu di akhir bulan Februari itu ada promo beli 3 gratis 3 sobat. Nah, ini tuh pertama kalinya gue beli dan pengen nyoba. Jadi promo beli 3 gratis 3 itu dapat apa? Tiganya itu kan ternyata kita nggak bisa milih ya, jadi random. Nah, karena random gue pengen tahu randomnya tuh komik-komik yang udah lama atau komik yang lumayan masih baru nggak sih dari Alex Media yang dikasih buat bonus gitu loh sobat. Dan kebetulan karena gue punya voucher ya, potongan 37.000 spesial dari ulang tahun Alex Media karena gue menang giveaway ya, yang dulu pernah gue dapetin dan vouchernya belum gue pakai, akhirnya gue pakein sekalian buat beli komik ini ya. Jadi komik ini tuh seharga normal ya, kemudian dapat potongan 37.000 dan masih dapat bonus 3 komik ya sobat ya. Kira-kira bonusnya apa ya? Kita langsung buka aja paketannya sobat. So, ini dia sobat komiknya ya. Waduh, ini masih diisolasi, gue bongkar dulu. Oke, jadi gue itu kemarin itu beli 2 komik yang edisi premium sama komik yang reguler sobat. Ini tuh komik baru ya, maksudnya baru ini tuh adalah komik yang memang volume terbaru dari masing-masing seri ya sobat ya. Yang pertama ini tuh ada komik One Piece yang volume 98. Ini dia sobat ya, komik One Piece 98 dengan covernya yang kece banget. Kabarnya ini tuh edisi terakhir dari Alex Media Computindo yang mengusung format reguler ya. Jadi nanti setelah volume 98, di volume 99 nanti tuh komik One Piece bakalan mengusung format yang premium. Tapi premiumnya nggak full gitu, nggak, tapi cuma kertasnya pakai yang book paper kalau nggak salah, kabarnya kayak gitu sobat. Nih, epis. Nah, kemudian gue juga beli komik Jujutsu Kaisen yang volume 5 ya, nggak seperti biasanya. Kalau dulu gue itu sering kali kalau ada komik baru dari Jujutsu Kaisen, gue itu bisa langsung beli ya, bahkan gue pakai sistem PO biar dapat. Dulu itu kan sering kali dapat gantungan kunci gitu kan sobat. Tapi untuk yang kali ini gue enggak, justru malah gue beli baru-baru ini ya sobat ya, telat banget karena memang gue nggak pengen buru-buru baca komiknya. Budgetnya gue pakai buat beli komik yang lain dulu gitu sobat. Nah, ini dia ya, komik Jujutsu Kaisen yang volume kelima. Kemudian di sini gue juga beli komik Demon Slayer yang volume ke-8 dan lagi-lagi gue nggak ikut PO ya. Padahal kalau yang Demon Slayer tuh kemarin kalau nggak salah dapat pembatas buku gitu ya sobat ya. Ya nggak masalah sih ya. Karena memang budgetnya gue pakai buat yang lain gitu sobat. Kemudian ini bonusnya sobat ya. Bonusnya ini dapat 3 komik random. Yang pertama ini ada komik My Giovanni ya, My Giovanni sobat. Ini yang volume keempat ya, My Giovanni yang volume keempat. Kemudian ada komik Serious Prince and Stationary Prince Aoko Fujiwara. Oke. Ya, ini dia komiknya sobat. Jujur banget ya, gue tuh baru denger tentang 2 komik ini sobat ya.
Kemudian dapat lagi komik Legenda Naga yang edisi premium sobat. Ini dia. Yang volume ke-10 ya sobat ya. Iya. Oke. Jadi lewat bonusan 3 komik ini tuh kita sekarang kan jadi tahu ya sobat ya. Jadi memang untuk event Alex Media beli 3 gratis 3 itu memang 3-nya diambil dari stok yang ada di Alex Media gitu sobat, atau di Gramedia ya, stok-stok yang komiknya masih segel tapi bukan komik baru. Jadi yang namanya komik random ya bebas mau dikasih apa gitu loh sobat. Beda lagi dengan event yang mungkin ada beli 3 gratis 3 tapi 3-nya kita bisa pilih sendiri, itu beda cerita lagi ya sobat ya. Oke, ini tadi ya bonusannya. Sekarang kita sedikit review ya dari 3 komik tadi. Gue mulai dari yang komik Demon Slayer Kimetsu no Yaiba yang volume ke-8 ini. Gue buka bentar ya. Kita buka. Nah, just info buat teman-teman semua yang besok-besok biar nggak nanyain ya. Jadi buat Book Boys itu tuh kalau review, gue selalu usahain review di volume pertama ya sobat ya. Kemudian kalau gue udah review di volume pertama judul tersebut, gue biasanya nggak bakal review lagi. Jadi buat teman-teman semua yang nanti kayak request, Bang Dar review komik ini yang volume ini dong, volume ini. Jadi kalau Bang Dar udah review yang volume pertama, Bang Dar nggak bakalan review lagi. Tapi gue walaupun begitu, gue juga nggak bakalan kayak request teman-teman terus nggak gue biarin gitu aja, nggak. Gue bakalan tetap kabulin ya. Contoh yang seperti ini. Jadi karena dulu gue pernah review komiknya, gue bakalan tetap review tapi reviewnya singkat aja. Kenapa gue review singkat? Karena kalau mau dibahas pun nanti intinya juga sama, mulai dari cetakan, kemudian dari cover dan lain-lain sobat, karena sama. Yang paling beda kan nanti cuma jalan ceritanya aja, dan kalau gue bahas ceritanya nanti kan pastinya spoiler kan. Jadi ini gue bahas dikit-dikit aja ya sobat. Ini adalah Demon Slayer Kimetsu no Yaiba yang volume 8. Ini bisa dibilang cepet banget ya sobat ya, karena memang di Jepang sana komiknya udah tamat ya untuk Kimetsu no Yaiba ini. Buat teman-teman semua yang mungkin belum tahu atau belum lihat review Bang Dar, bisa cek di bawah ini, di bawah sini ya sobat ya. Jadi memang untuk komik Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini memang dicetak dalam format premium yang covernya pakai laminasi UV spot ya sobat ya, yang kombinasi antara doff dan glossy. Jadi memang ini cetakan premium dengan kualitas yang bagus banget dari covernya ya sobat ya. Oke. Dan untuk yang volume 8 ini, kalau kalian lihat di sini, ini adalah salah satu Hashira ya yang bernama siapa sih, Rengoku atau siapa gue lupa. Jadi di edisi ini tuh kalau di anime ini juga di season berapa ya gue lupa. Ini adalah membahas tentang kalau di anime di mana ya, yang Mugen Train Arts gitu sobat. Kenapa Bang Dar bisa tahu nih di edisi Mugen Train? Karena gue ngira-ngira aja sih sobat ya. Oke, kita pastiin aja ya. Nah, bener kan? Jadi ini tuh yang Art Mugen Train, dimana di sini muncul Iblis Jugen yang nomor 3 sobat, atau yang bulan atas ya sobat ya. Nah, ini disinilah pertarungan antara Iblis bulan atas melawan salah satu Hashira yang nanti endingnya kalian udah tahu kan pasti endingnya, karena memang endingnya meninggal ya sobat ya. Buat kalian yang udah nonton animenya sama ini kan, soalnya yang untuk yang edisi di Mugen Train ini tuh artnya kan juga diangkat ke dalam The Movie sobat. Dan agak bedanya, bukan agak beda sih, agak anehnya, The Movie sama animenya itu kayak sama gitu loh sobat. Biasanya kan kalau ada One Piece, The Movie itu kan beda sama animenya ya. Di bagian ending ini tuh udah masuk ke arts berikutnya, dimana Tanjiro dan kawan-kawan bertemu dengan Kak Uzu ya sobat ya. Nanti bakalan masuk ke arts yang rumah bordil gitu sobat. Nanti itu artnya juga lebih bagus lagi. Dan Bang Dar ini lagi coba-coba nonton animenya ya sobat ya. Jujurnya kan Bang Dar nggak begitu suka ya nonton anime, tapi karena ada waktu buat nonton anime, gue coba buat nonton anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Dan lain waktu gue bahas lah. Animenya keren banget, beda dengan anime-anime yang lain ya. Buat teman-teman semua yang mungkin pernah nonton review gue di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, mungkin gue kan dulu pernah bilang memang artnya bagi gue itu nggak begitu bagus di awal-awal ya sobat ya. Tapi di sini gambarnya udah mulai mateng ya, dari Koyoharu Gotoge-nya
Dan buat teman-teman semua yang suka dengan animenya itu, kalian harus bisa bedain antara anime dengan komik. Mungkin di komik itu artnya terbilang kayak biasa, tapi di animenya bisa lebih bagus ya sobat ya. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi kalau Bang Dar menilai di artnya itu di komiknya mungkin kok artnya antara pertengahan ke bawah atau pertengahan ke atas, nanti di animenya udah beda lagi. Jadi buat kalian yang pecinta anime tapi nggak baca komiknya, mungkin nggak begitu paham ya sobat ya. Tapi memang untuk art dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini tuh bagi gue artnya mirip-mirip komik Inuyasha sobat ya. Dan memang di awal-awal itu khusus untuk yang objek tokoh utamanya, si Tanjiro dan teman-temannya itu, kayak bagi gue itu karena memang itu tokoh yang sering muncul gambarnya tuh gimana ya, proporsi tubuhnya itu nggak begitu gimana ya, bagi gue itu nggak begitu pas gitulah sobat. Tapi di sini musuh-musuhnya ya sobat ya, yang mulai dari Hashira, yang mulai art masuk ke Hashira, perkenalan Hashira sampai di sini tuh, ini gambarnya udah mateng banget sobat, keren banget sobat, kece-kece ya. Oke, ini tadi ya sedikit review di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Ini keren banget, yang volume 8 itu udah mulai ke titik dimana kita mulai sangat-sangat menantikan kelanjutan ceritanya. Walaupun di Jepang sana udah tamat, gue itu sampai sekarang gue tahan-tahan, gue sabar-sabarin buat nggak baca komik online-nya ya sobat ya. Oke, selanjutnya gue bahas sedikit tentang Jujutsu Kaisen ya sobat ya. Buat teman-teman semua yang mungkin belum nonton review Bang Dar, kalian bisa cekidot di sini. Bahkan gue malah udah pernah review 2 kali kalau nggak salah yang Jujutsu Kaisen sobat. Nah, dan ini tuh yang volume kelimanya ya. Oke. Sama dengan yang komik Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, untuk Jujutsu Kaisen itu dicetak sama Alex Media dalam format premium ya sobat ya. Walaupun sama-sama format premium, dua-duanya tuh nggak pakai halaman warna ya, jadi memang dalamnya hitam putih, nggak ada halaman warnanya. Kemudian untuk yang Jujutsu Kaisen ini tuh covernya pakai cover yang masih di bawahnya di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba tadi, karena di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba tuh tampilan covernya udah keren pakai yang UV spot, sedangkan untuk yang Jujutsu Kaisen ini tuh masih pakai yang glossy ya, semuanya glossy sobat. Oke. Yang di volume kelima ini tuh ada subjudulnya ya, untuk yang Jujutsu Kaisen. Kalau komik-komik yang model sekarang kan beda sama dulu. Yang dulu tuh komik biasanya ada judul dan subjudulnya. Kalau yang format-format sekarang itu kayak mungkin nggak begitu dianggap penting ya. Tapi ini Jujutsu Kaisen masih memakai subjudul di sini. Ada judul program pertukaran dengan Akademi Jujutsu Kyoto sobat. Nah, hampir sama dengan yang di komik Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Bagi gue Jujutsu Kaisen ya, pada yang volume awal, volume pertama gue itu udah langsung tertarik dengan ceritanya. Tapi di volume kedua, 3, dan 4 gue agak rada-rada bosen dan kayak rada-rada bingung buat menangkap jalan ceritanya. Tapi waktu di ending yang keempat dan ini masuk ke 5 ini tuh gue udah seneng lagi buat baca komik Jujutsu Kaisen ini dan mulai tertarik banget karena rasa penasaran gue untuk melihat pertukaran murid gitu loh sobat, yang dari Akademi Jujutsu Kyoto ya sobat ya. Program pertukaran itu makin menarik gitu sobat. Nah, di yang volume kelima ini tuh berarti program pertukarannya udah dimulai ya. Dan sama halnya dengan yang komik Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, untuk yang Jujutsu Kaisen gue masih nahan-nahan buat baca yang di online ya sobat ya, biar gue nggak bosen baca yang versi cetaknya ini sobat. Tapi bedanya kalau Jujutsu Kaisen ini tuh statusnya masih ongoing di Jepang sana ya. Oke, ini juga halamannya tebel banget. Well, ini bener-bener ceritanya udah mulai masuk ke bagian yang menarik sama dengan yang Demon Slayer, dimana perkenalan tokohnya itu tokoh-tokoh lain mulai dimunculkan ya sobat ya, dan kita dipaksa buat makin penasaran dengan jalan ceritanya ya. Ini sedikit art di dalamnya sobat. Ini untuk yang Jujutsu Kaisen volume 5 ini tuh ada berapa chapter ya, gue lihatin dulu. Tadi yang malah nggak gue lihat.
Untuk yang Jujutsu Kaisen volume 5 ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 chapter yang dimulai dari bab 35 ya, program pertukaran dengan Akademi Jujutsu Kyoto, kompetisi tim bagian 2, dan berakhir di bab 43 sobat, program pertukaran dengan Akademi Jujutsu Kyoto, kompetisi tim bagian 10 di halaman 169 ya. Makanya gue bilang ini tebel banget. Oke, di bagian akhir di sini, wow, ini udah dimunculkan ya. Wah, nah ini dia di bagian akhir. Ini kalau nggak salah namanya Mahito ya sobat ya. Iya nggak sih? Ini sobat. Jadi buat kalian yang kepo yang belum beli komiknya, mungkin ini bisa mengatasi sedikit penasaran kalian ya gitu untuk Jujutsu Kaisen. Kemudian yang terakhir ya, ini One Piece. Seperti yang tadi gue bilang, jadi ini tuh untuk yang volume ini memang kata dari Alex, ini bakalan jadi volume terakhir dengan format reguler, karena nanti di volume berikutnya One Piece bakalan dicetak dalam format yang bagus ya. Formatnya masih sama, tapi pakai kertas book paper. Jadi kalau dibilang premium ya premium, tapi kalau dibilang premium ya kok kayak nggak premium. Soalnya katanya cuma kertasnya aja yang beda sobat ya. Oke, yang di volume 98 ini tuh gimana ya? Sebelum gue lanjutin, gue mau bilang keren banget, super keren, dan semangat banget buat Alex Media ya, udah nyampe volume 98 untuk One Piece. Sebentar lagi mencapai volume 100 ya. Oke, di volume 98 ini covernya menarik banget, ada warna putih dan kombinasi warna hijau, biru. Di sini ada 9 Akazaya ya sobat ya. Ada siapa nih? Dan di tengahnya ada Kiku sama Yamato, anaknya Kaido ya. Ada Luffy dan Yamato, dan di sini ada Raizo. Kemudian ada Asura Doji ya, atau Sutenmaru. Ada Kikunojo, kemudian ada siapa nih yang cowok ini, gue lupa namanya. Kemudian di sini ada Kinemon, ada Izo ya, dan ada Inuarashi dan Nekomamushi sobat, bukan Pekomamushi ya. Oke, dan volume 98 ini tuh ada berapa bab, kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ada 10 bab yang dimulai di chapter 985 di halaman 8 yang berjudul Proyek Onigashima Baru ya sobat ya, atau Shin Onigashima, dan terakhir di chapter 994 ya di halaman 175 yang judulnya Nama Lainku Adalah Yamato. So di volume 98 ini ya, jujur aja ya, untuk One Piece gue itu kalau jalan ceritanya gue paham banget, karena memang untuk One Piece, Bleach, dan Naruto gue itu dari dulu memang selain beli komiknya gue ngikutin di online-nya ya, untuk 3 itu sobat. Jadi kalau gue beli komik ini pun sebenarnya gue udah tahu jalan ceritanya kayak gimana, tapi karena gue menghargai kreatornya ya, gue menghargai Eiichiro Oda, gue nggak cuma baca gratis aja di internet itu sobat, dan gue tetap menghargai karyanya dengan tetap membeli komiknya ya. Dan selain itu pun, kalau terjemahan yang di online sama yang terjemahan resmi dari Alex Media kan pasti beda ya. Dan enaknya lagi kalau kita beli komiknya kan kita bisa lihat dengan detail, dan kita bisa baca sewaktu-waktu ya, tanpa harus mengeluarkan kuota gitu sobat. Nah, di yang volume 98 ini masih menceritakan ya perjalanan dan kedatangan Akazaya di bagian belakang markas Kaido sobat, dan dia bertemu dengan kelompoknya Kanjuro ya. Oke, dan dimulailah pertempurannya. Oke, lanjut aja, gue skip dikit ya. Nah, dan di sini juga berarti ini Akazaya udah sampai di panggung Onigashima dan udah mulai menyerang si Kaido sobat, dan dia sudah ke atap ya. Di bagian akhir, gue cek di bagian akhir aja. Well, jadi di bagian akhir di sini menceritakan tentang si Scratchman Apo ya, yang diberikan
apa itu, penawar yang kemudian dikejar-kejar sama banyak orang gitu sobat. Nah, dan disinilah kedatangan Yamato ya, yang ingin menyelamatkan Momonosuke ya. Kalau nggak salah di sini dia ingin menyelamatkan Momonosuke dari kejaran ya, siapa tuh? Sasaki kalau nggak salah sobat. Jadi untuk yang volume 98 ini sama animenya bisa dibilang masih kejar-kejaran ya, tapi masih duluan animenya. Karena di animenya itu yang chapter terbaru itu udah sampai di kekalahan Akazaya, dan si Apo sudah ditebas sama Zoro, si Sanji udah masuk ke perangkapnya siapa itu? Yang cewek itu ya. Salah satu dari Tobiropo, gue lupa namanya. Yang laba-laba itu sobat. Jadi untuk yang terbitan dari Indonesia sama animenya masih ketinggalan 2 komik kalau nggak salah ya sobat ya. Oke, ini tadi yang isi One Piece 98 ya, yang mungkin bisa menjawab penasaran kalian sobat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga sharing, unboxing, dan sedikit review ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua ya sobat ya. Gue kasih tahu lagi biar nggak salah paham dan biar kalian tahu ya buat teman-teman semua ya. Gue bilangin tadi, untuk kalian yang request, kalau Bang Dar belum request bakalan gue kabulin, dan tetap kalau gue belum beli komiknya atau gue belum punya, mungkin kalian harus menunggu agak lama. Kemudian kalau kalian request komik yang di volume terbaru, bukan volume 1 ya, kan kalau kalian bilang Bang request komik A, katakanlah gitu, tapi kalau kalian bilang komik A volume A, itu biasanya kalian silahkan cek dulu Bang Dar pernah review atau enggak. Kalau Bang Dar pernah review, kemungkinan gue nggak bakalan review lagi. Tapi khusus untuk yang komik-komik baru, gue usahain buat tetap review sesuai request kalian ya. Tapi dengan gue masukin mungkin di segmen ngobrol santuy, dimana gue bakalan bahas nggak terlalu banyak, bahas simpel-simpel aja, dan bakalan gue gabungin dengan komik-komik terbaru ya. Kayak yang ini tadi gue review 3 komik sekaligus. Mungkin di lain waktu bakalan kalau ada yang barengnya 5 atau 6 atau mungkin cuma ada 2 aja, ya udah seadanya gue review ya sobat ya. Tapi kalau gue belum pernah review yang volume pertamanya, bakalan gue bahas untuk komiknya secara detail. Oke? Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka dengan konten ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka silahkan komentar aja. Gue Dar, pamit dulu. Salam Box Lovers. Bye.